Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushran lil muslimin. Wassalatu wassalam ala nabiyil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muliakan mereka di dunia dengan diberikan usia umur yang barakah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan semua perkara-perkaranya dan segala urusannya, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, diperjumpakan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Nabiuna Muhammad. Allahumma seluruh para habaib yang hadir pada malam hari ini, para masyayikh, para kiai, para umara yang hadir pada malam hari ini, khususnya beliau Al-Habib Hasan bin Ali As-Segaf, dan juga Bapak Kiai Haji Abdul Khalik, dan juga aparatur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini dan turut mendukung terselenggaranya acara pada malam hari ini, Bapak Lurah Pelosok Landang, Bapak Agus Waluya, Uki, Bapak Kapolsek Kedung Waru, Bapak Dita, seluruh Karang Taruna Pelosok Kandang, kemudian juga masyarakat Pelosok Kandang seluruhnya, dan terutama untuk yang sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga besar IPBS yang sedang merayakan dan bersyukur kepada Allah ulang tahun dari perkumpulan ini, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan mereka-mereka itu sebagai orang-orang yang disebutkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang disebutkan oleh Rasul, yang dimana nanti di hari kiamat mereka akan diberikan naungan oleh Allah. Mereka akan diselamatkan dari hiruk pikuk pada saat itu. Di antara 7 golongan tersebut disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang dimana di dalam dirinya ada ketertarikan untuk terus belajar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin mudah-mudahan di dalam satu perkumpulan IPBS ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul jadikan mereka para pemuda-pemuda itu pemuda-pemuda yang dalam hatinya ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, pemuda-pemuda yang betul-betul akan membanggakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Dan seluruh hadirin dan hadirat yang pada malam hari ini bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, yang alhamdulillah diiringi suara merdu daripada Ustadz Zamam. Alhamdulillah, mudah-mudahan betul-betul diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ada kepastian yang dikatakan oleh para ulama, bahwasannya setiap salawat yang terurai daripada mulut kita, dari lisan kita, pastinya akan datang pada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penggembira Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai sebab kawula panjenengan benjang dipun celakaken kalian Gusti Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabul wa raddiha,
amal kawula panjenengan antara dikabulkan oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salata 'alan nabi Muhammadi, kecuali salawat kawula panjenengan, salawat kita yang kita lantunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka qabuluha hatmun bighairi taraddudi, itu qabulnya pasti qabul. Allahumma bighairi taraddudi, hatmun, pasti, tidak ada keraguan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, apalagi di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang Allah jadikan identik kepada Nabi Muhammad, bulan yang dimana disebutkan oleh Rasulullah, syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ulama mengatakan mengapa Nabi Muhammad mengatakan Sya'ban adalah bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu diturunkan berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan kemuliaan Nabi Muhammad, dan itu ada di dalam bulan Sya'ban. Nabi Muhammad mulai sejak sebelum lahir sudah dimuliakan oleh Allah, diciptakan nurnya sebelum diciptakan alam semesta, lalu kemudian dimuliakan Nabi Muhammad ketika dilahirkan dengan ditumbangkan semua bentuk kemusyrikan, di mana pada hari itu, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda Allah memuliakannya luar biasa. Ketika beliau masih kanak-kanak dimuliakan oleh Allah, banyak irhasat, banyak tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad. Ketika dewasa Nabi Muhammad diberikan satu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sifat-sifat amanah, sifat-sifat jujur, sifat-sifat kebaikan yang itu ada pada Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia 40 tahun Nabi Muhammad dimuliakan kembali dengan dijadikan seorang nabi sekaligus seorang rasul, dan bukan hanya demikian, tapi sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin daripada seluruh para nabi dan pemimpin daripada seluruh para rasul yang ada. Dan Nabi Muhammad telah mengatakan bahwasanya Adam wa man dunahu ta'ta liwa'i yaumal qiyamah, itu Nabiuna Adam maupun nabi-nabi setelah Nabiuna Adam alaihissalam, mereka itu ada pada naunganku, nanti ada pada naungan benderaku nanti di hari kiamat, menunjukkan bagaimana kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan Nabiuna Muhammad mengalahkan daripada seluruh para anbiya. Alhamdulillah, dan dijadikan oleh Allah seluruh umatnya menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kemuliaan tersebut, Nabi Muhammad dideklarasikan seakan-akan oleh Allah dengan perintah seluruh orang yang beriman. Setelah diberikan contoh oleh Allah, innallaha wa malaikatahu, beserta dengan seluruh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, lalu Allah mengajak di dalam hati, mengajak kepada orang yang di dalam hatinya ada keimanan, mengatakan dan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, kau bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah kepadanya dengan sebaik-baiknya salam. Maka kita berkumpul pada malam hari ini mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad, bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu insyaallah akan mendekatkan posisi kita nanti di hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini, muga-muga kawula panjenengan benjang kumpul bareng tengarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celak kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu persatu digandoli tanganipun kawula panjenengan oleh Nabi Muhammad, disyafaati Nabi Muhammad. Allahumma
apapun yang kau korbankan jangan pernah khawatir, karena Nabi Muhammad pengorbanannya akan jauh lebih besar daripada apa yang kau korbankan. Para jamaah yang dirahmati Allah, pengen tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad nanti untuk menyelamatkan kita di hari kiamat, maka mengacalah apa yang kau korbankan untuk Nabi Muhammad, apa yang kau perjuangkan untuk Rasulullah Muhammad, maka itu adalah tanda di mana kau akan diperjuangkan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saya teringat kalau kita berbicara tentang sholawat kepada Rasulullah, itu Nabi Muhammad pernah menaiki mimbar. Ketika suatu saat beliau menginjakkan kaki satunya ke mimbar, ke anak tangga mimbar, Nabi Muhammad mengatakan amin. Lalu naik lagi satu anak tangga mengatakan amin. Lalu naik satu lagi anak tangga mengatakan amin. Sahabat bertanya, wahai Rasul, engkau naik mimbar, lalu kau mengapa mengucapkan amin 3 kali demikian itu wahai Nabi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril datang kepadaku, lalu Jibril berdoa di depanku mengatakan bahwasanya man adraka Ramadan, barang siapa orang yang mendapati bulan suci Ramadan, thumman salakha minhu falam yughfarlah, dia masuk bulan Ramadan lalu ia pergi meninggalkan Ramadan, keluar daripada bulan suci Ramadan, sementara dosanya belum diampuni oleh Allah. Sementara semua ampunan yang Allah obralkan di bulan suci Ramadan, pelipat gandaan amal di bulan suci Ramadan, rahmat, maghfirah, idkum minan nar, dan semua pahala-pahala yang Allah janjikan, yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan pada umat Nabi Muhammad, tidak mampu untuk membuat orang ini keluar Ramadan dalam keadaan terampuni dosanya. Karena saking lalainya dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu Jibril mengatakan, berdoa di hadapan Nabi Muhammad, lalu berseru mengatakan abadahullah, mudah-mudahan ini Nabi, orang yang demikian ini dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nabi Muhammad seraya mengatakan amin. Jangan sampai kita termasuk orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Sementara pada saat itu, pada saat hari kiamat nanti, semua orang tidak akan lagi mengandalkan amal-amalnya, entah itu salatnya, entah itu sedekahnya, entah itu perbuatan baiknya. Semua mereka beramal amal saleh, di situ tujuannya untuk memancing rahmatnya Allah. Akan tetapi orang yang demikian itu sudah distempel, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min. Amin. Yang kedua, Nabi Muhammad juga mengaminkan doa Jibril yang berdoa mengatakan, barang siapa wahai Muhammad ada yang namamu disebutkan di sisinya, lalu kemudian mereka mendengar tapi mereka tidak mau bersolawat kepada engkau wahai Muhammad, itu adalah orang yang syaqi, orang yang celaka. Nabi Muhammad mengatakan amin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, barang siapa orang yang memiliki kedua orang tua atau salah satu daripada mereka kemudian tidak mampu, kedua orang tuanya tadi menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka orang ini adalah orang yang memiliki syagawah, orang yang memiliki kecelakaan yang luar biasa di atas dunia. Dan Nabi Muhammad mengatakan amin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pada malam hari ini berada pada satu malam yang istimewa, malam yang dimana kita dihadapkan di depan kita bulan suci Ramadan. Ini adalah malam terakhir bulan Sya'ban kalau ikut pemerintah. Kalau seandainya ikut dengan fatwa atau ikut dengan apa yang dilakukan orang saleh, para ulama kita, ijtihad mereka, ya gak apa-apa.
Gak usah ono oyo-oyoan. Semuanya punya dasar, semuanya punya dalil, semuanya punya ilmunya. Betul? Betul? Sing poso sakniki yo alhamdulillah sampean oleh Ramadan langkung kathah. Nggih. Sing poso sesuk alhamdulillah si iso mangan maneh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Buduk mangan maneh, tapi hikmahnya bagi yang puasanya hari Ahad itu kita tandanya dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dalam mempersiapkan. Semakin panjang persiapannya, oh kalau kita seandainya ini malam bulan suci Ramadan, ya Allah tadi masih maksiat, oh tadi masih ini, tadi masih itu, belum ada persiapan. Ingat kata para ulama, diantaranya Sayyidina Al-Imam Abdul Hamid Qudus. Beliau mengatakan bahwasanya man awwada nafsahu bi husnil ijtihad fihi ay fi hadha syahr Sya'ban. Barang siapa yang membiasakan dirinya dengan memperbaiki ijtihadnya, memperbaiki upaya-upaya perbaikan amal, penambahan taat dan lain sebagainya, maka faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Maka orang itu ketika masuk pada bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan satu keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah siap untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Apapun tuangan-tuangan rahmat dari Allah, kalau wadah yang ada pada kita kotor, seakan-akan kita tidak akan mendapatkan yang begitu jernih dari Allah. Sampeyan tahu sih para rawuh, lek saumpama sampeyan niku kula paringi niki air mineral niki bening napa budak? Bening napa budak, Bu? Sampeyan beto wadah dhewe-dhewe, terus kula curne dhewe-dhewe. Kira-kira yang di wadah Anda dengan yang saya punya sama apa tidak kualitasnya? Sama kalau wadahnya bersih. Fulan bin Fulan sebelum datang kepada saya telah membersihkan, dicuci, masya Allah, keling kabeh, dicuri, podo yang ada di sini dengan yang di wadahnya sama. Tapi kalau Anda membawa wadah yang kotor, bekas sambel, bekas wedi, bekas nopo, sampai moro, mana Bib saya tak curi. Kira-kira bening napa budak? Bening napa budak? Sampai nyalah nih niki napa wadai sampean? Niki napa wadai sampean? Kita semuanya di dalam bulan suci Ramadan akan diberikan rahmat oleh Allah, nafahat, imdadat, asrar min Rabbina Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Semua pemberian itu ada. Tapi jangan sampai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkualitas untuk kita, tidak lagi bermanfaat. Kenapa? Karena wadah yang salah, karena wadah yang kotor. Kita datang pada bulan suci Ramadan harusnya dengan hati yang bersih, tidak ada kebencian kepada tetangga, tidak ada kebencian kepada selain daripada kita, daripada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Masih kita masuk bulan suci Ramadan dengan membawa kebencian kepada orang lain, naudzubillahi min dzalik, masih memutus tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Datang di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan, yang penuh nafahat, yang penuh pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda tidak dapat mengambil manfaat apapun yang Allah berikan kepada Anda kalau kita masih dalam keadaan yang demikian. Maka solusinya adalah sebelum datangnya bulan suci Ramadan, bersihkan kau punya hati, tata kau punya niat, tekadkan kau punya keinginan untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Anda akan keluar pada bulan suci Ramadan, puasa yang kau lakukan akan menjadi sebab perubahan Anda menjadi orang yang lebih baik. Allahumma amin. Semua puasa di depan kawula panjenengan, tarawih yang panjang di hadapan kawula panjenengan, baca Al-Quran yang selalu kita baca dan lain sebagainya, daripada semua ibadah-ibadah itu semuanya akan menjadi merubah diri-diri kawula panjenengan ketika Anda benar dalam mengamalkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bahas masalah puasa coba.
apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan. Betul apa mboten? Inna anzalnahu fi lailatul, diturunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, pada malam 17 nuzulul Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada baginda Nabi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Lalu kemudian dari sebab turunnya Al-Qur'an itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segenap kaum mukminin dan mukminat, umat Nabi Muhammad berserta dengan Nabi Muhammad seluruhnya untuk memuliakan turunnya Al-Qur'an, bulan yang dijadikan turunnya Al-Qur'an. Lalu kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diturunkan Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan, lalu diwajibkan kawula panjenengan puasa di dalam bulan yang dimana menjadi turunnya Al-Qur'an, ngurmati mulyane Al-Qur'an. Kawula panjenengan poso Ramadan Masya Allah tapi gak tahu ngaji Quran niki lak kuali ah. Kawula panjenengan niku poso niku li ajri adhamatil Quran. Lah kok kula panjenengan mboten maca Al-Qur'an hatam bae ora. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki kira-kira kabeh hatam kabeh napa mboten niki Al-Qur'an nang bulan Ramadan niki? Halo. Bu, hatam napa mboten? Hatam napa mboten? Pak, hatam napa mboten? Insya lek tahun wingi. Curhat akhirnya sampean. Coba lihat bagaimana kurang apa mereka para a'immah kawula panjenengan. Imamuna Syafi'i, Imam Syafi'i ini ku para rawuh wong sing sibuk dengan ibadah. Sibuk dengan ibadah kepada Allah, sibuk dengan menyebarkan ilmu agama, mentaklif kutub yang banyak kitab-kitabnya. Tapi begitu masuk kepada bulan suci Ramadan, menyadari bahwa bulan itu adalah syahrul Quran, bahwa bulan itu adalah identik dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah memberikan syafaat nanti di hari kiamat, yang Nabi Muhammad telah mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Banyak baca Al-Quran karena Al-Quran setiap hurufnya derajat bagi anda, dan nantinya Al-Quran itu akan memberikan syafaat pertolongan untuk anda semuanya. Imamuna Syafi'i lalu kemudian menutup semua kitab-kitabnya, menutup pen-pennya, pulpen-pulpennya, lalu kemudian menghatamkan Al-Quran di dalam satu hari 60 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa kira-kira pengen 10% Imam Syafi'i? 10% wae Pak, gak usah akeh-akeh. 10% pun Imam Syafi'i 60 kali. Ya Allah. Imam Abu Hanifah jauh lebih menakjubkan lagi, dikatakan oleh para ulama Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran 60 kali di siang harinya, 60 kali di malam harinya. Kawula panjenengan oleh apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Kula panjenengan mestine lak ngoco nggih napa mboten, lek dosa kawula panjenengan kali Imam Syafi'i kali Imam Abu Hanifah kira-kira kathah pundi? Sing wis jelas akeh kula panjenengan, tapi ya panggah modele yang ngene, maca Al-Qur'an sak rukuk mari tutup. HP ini 2 jam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun mugi-mugi terus kawula panjenengan memperbaiki hubungan kawula panjenengan kalian Al-Qur'an nggih. Allahumma amin. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada perintah bagi anda untuk berpuasa, betul? Itu pun diperintah yang model seperti ini bukan pada umat Nabi Muhammad sahaja, akan tetapi telah ada perintah itu pada umat-umat sebelum kawula panjenengan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga pernah ada perintah yang demikian ini. Mereka umat-umat juga ada perintah yang seperti ini. Tujuan daripada perintah puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar supaya puasa itu akan membawa keberkahan sehingga menjadikan anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi poso niku ngerubah Pak. Lah kula panjenengan kadang poso tapi ra patek poso kok. Nggih napa mboten? Poso wetenge, poso saking makan, saking minum, tapi mulut gak tahu poso.
Nggih napa mboten? Kadang-kadang poso Masya Allah sing ngrasani wae karo tanggane. Kalau rohe motor anyar arep bodoh, kuwi paling-paling kredit. Ana apa ora sing model ngoten iki? Wis ora usah. Nggih. Benjing niku sampun poso saniki isih anget, monggo benjing mboten usah ngrasani nggih. Mari kabeh nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang kawula panjenengan niku poso jarene tapi moto niku lho urung buka wis buka. Masya Allah, hikmah puasa itu memang untuk lapar. Anda adalah orang yang ada di atas dunia ini. Keberadaan Anda itu bersama dengan harta yang mengelilingi Anda. Anda gak pernah kelaparan. Anda mau makan apa bisa, tapi di bulan suci Ramadan Allah menginginkan kepada Anda, wahai orang yang kaya, wahai orang yang bisa, maka Anda miskin sebagaimana mereka. Anda harus lapar sebagaimana orang-orang miskin yang mereka kelaparan dan menangis hanya untuk sesuap nasi. Shallu ala Nabi Muhammad. Pancen poso niku ben luwe. Nggih. Poso niku ben luwe. Malah masalah balik poso terus gak luwe niki masalah nggih. Luwe yo sampean kersane krasa piye rasane wong sing kakean kekurangan makanan. Itu hikmah puasa salah satunya. Kedua, para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kawula panjenengan niku berpuasa bukan hanya perutnya saja, tapi kadang-kadang kula panjenengan ngindari demi ngindari luwe, Pak. Niku nyengklak peda motor jam 4, ayo OTW nanti golek angin nyapa ngabuburit ben ra krasa lek wis nunggu mari-mari maghrib. Sampean gurung maghrib wis batal. Ora batal secara fikih, artinya Anda juga tidak wajib mengqadha. Tapi Anda berpuasa termasuk apa yang telah dijanjikan Nabi Muhammad, diperingatkan Nabi Muhammad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak didapati dari hasil puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Nabi kasih peringatan jelas kepada kawula panjenengan, hei wong sing seneng rasani, hei wong sing seneng ngapusi, hei wong sing seneng, Masya Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man lam yada qaula zur wal amala bih. Tiang niku lek ora ninggalne perkataan-perkataan dusta, bohong, kekejian dan lain sebagainya dan mengamalkan itu semuanya. Sepanggah poso tapi gak ninggalno sing model ngoten niku, para rawuh dawuhipun Kanjeng Nabi, falaisa 'alallah hajah, mboten wonten Gusti Allah niku mboten perlu, mboten hajat fi ayyada ta'amahu wa syarabah, untuk orang ini meninggalkan makanan dan minumnya. Percuma awakmu ninggale makan, percuma awakmu ninggale ngombe, badi luwe sampean, tapi sampean gak poso terus mangan yo tambah dosa, wajib mengqadha seterusnya, betul? Betul? Tapi gak oleh napa-napa, kan iman nggih napa nggih mboten. Padahal janjine Kanjeng Nabi, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wong niku lek poso diampuni dosane sing wis-wis niku, Pak. Dengan syarat imanan dan diiman, at-tasdiq biwa'dillah, percaya, mengharap daripada apa yang menjadi janji-janji indah Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman, yang berpuasa pada saat Ramadan. Dan dilakukan liwajhillah, karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi apapun. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, ketika kawula panjenengan poso diampuni dosane, tapi poso sing model ngoten niku wau terus ya napa? Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, muga-muga nggih, muga-muga mawon saya berpesan kepada diri kawula pribadi lan dhateng panjenengan sedanten, ayo jangan sampai kawula panjenengan batalaken posone sebelum waktunya untuk berbuka. Hati-hati. Dawuhipun Kanjeng Nabi, khamsun yufattirna bihis shaim. Ada 5 perkara yang akan meluruhkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa.
Yang pertama adalah al-kadzibu, berbohong. Hati-hati sing seneng ngapusi. Iki lamu kolaan piro? Oh, iki larang lek kolaan, gak usah ngomong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad ngomong rahasia ngono ae lho. Wah, alep dodol lek ngapusi iku ora umum, masyaallah. Sampai ngapusi model ngoten niku bahaya. Berbohong yang pertama, yang kedua an-namimah wal ghibah. Ghibah menggunjing tetangga, gunjing wong lain. Nggih, gunjing niku Pak, kadang-kadang tiang niku menyalah artikan makna ghibah. Iki enggak niat ghibah lho ya. Iki enggak niat ghibah lho ya. Wong kaenu ngene-ngene lho. Awakmu niat gak niat iku padha ae. Tetep ngerasani. Itu minal kabair, termasuk dosa gede. Ora bakal diampuni kecuali sampean niku tobat kali Gusti. Makanya mlebu Ramadan ayo tobat kabeh iki awak dhewe niki ahli ghibah kabeh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sing nomor 3 menika namimah, senengane adu-adu. Mentang-mentang beda coblosane, mentang-mentang beda organisasi ini, lalu kemudian menggesek-gesekkan satu dengan yang lain agar supaya apa? Qasdul iftitan dibenturkan. Hati-hati. Beda majelise, beda perkumpulane, kabeh awak dhewe umat Kanjeng Nabi Muhammad. Semua satu tujuan, semua di bawah bendera Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang boleh membeda-bedakan. Satu sama lain harusnya saling ta'awun, harusnya saling membantu satu sama lain alat taqwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo malah qasdul iftitan, ojo jadi wong kae, ojo nang majlis kae, ojo nang perkumpulan kae, bahaya. IPPS iki apa? Iki gak jelas, wis gak duwe guru, iki gak duwe niki, gak duwe, gak usah kang aling-aling, ojo kumpul kuwi. Hati-hati. Itu namanya qasdul iftitan, namimah. Atau yang selanjutnya adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, persaksiannya palsu, naudzubillah min dzalik. Hanya karena untuk memenangkan kliennya, dia mau mengorbankan dirinya untuk dihempaskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir an-nadhar bisyahwah, delok kanthi syahwat. Dadi niki sing duwe HP niku lho, HP-mu hati-hati nggih. HP-ne ati gambar-gambar teng HP, video-video teng HP, ilangi kabeh niku sing marai atine reget kabeh niku nggih. Siap nggih? Siap nggih? Sampean delok, aku kan gak syahwat niki jilbaban kok mas-mas ngomong ngono. Aku kan gak syahwat. Syahwat itu bukan yang Anda artikan itu. Syahwat itu adalah mailul qalbi, adalah kecenderungan hati wonten remen. Delok niki ayu masyaallah. Syahwat. Gak usah delok-delok model ngoten niku, makane gak usah ngabuburit nggih. Mengki ngabuburit teng dalan jenengan ro wong ayu titik ilang posomu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dijaga betul-betul. Jangan sampai niki terakhir. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang banyak, betul? Betul? Tapi ketika kawula panjenengan tidak memuliakan Ramadan, naudzubillahi min dzalik, hati-hati betul. Nabi pernah mengkhabarkan dalam satu kabar, yu'ta bisyabin yaumal qiyamah, didatangkan seorang pemuda di hari kiamat, wal malaikatu yadribunahu, malaikat sibuk untuk memukul orang-orang pemuda-pemuda yang demikian ini, naudzubillahi min dzalik. Wa yasuqunahu ilan nar, bahkan dihempaskan mereka para pemuda itu. Pemuda ini dihempaskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keranten siksane luar biasa, dahsyatnya luar biasa, sampai malaikat setunggal tanglet kali kancane, lho niki dosane napa? Maka dzambu, dosanya apa dia? Apakah dia seorang pembunuh? Apakah dia koruptor miliaran rupiah? Atau dia siapa-siapa? Dikatakan oleh malaikat itu, kana hadzal rajul, ini adalah seorang yang dahulu di masa dunianya adraka Ramadan, mendapati bulan suci Ramadan. Allahumma mendapati, muga-muga, tapi aja kaya wong iki. Allahumma adraka Ramadan, mendapati bulan suci Ramadan. Fantahaka hurmat Ramadan, lalu dia menghancurkan kehormatan bulan suci Ramadan.
fa'asallaha fih, dia bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan 11 bulan seurung tutup, 11 bulan masih belum cukup untuk dia bermaksiat dan berpaling dari Allah. 11 bulan niku lek pacaran niku Masya Allah, Ramadan niku ya panggah lanjut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iki lho lanang wedok iki nom-noman iku yang sing pacaran ora? Saumpama iki ngomongin niku sesuk batal posone. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ramadan preyo. Muga-muga engko bar Ramadan lanjut preine Allahumma. Lek sik tetep cinta Masya Allah langsung ke KUA. Allahumma. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para yang dipun rahmati Allah, bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan, yang main riba masih tetap dengan ribanya dalam bulan suci Ramadan. Wong sing model ngeten niki dawuhipun malaikat, oh fayuqal suhkan lahu wa bu'dan. Wong sing model ngeten niki dijauhkan saking rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan kawula panjenengan sedanten dipun jaga estu kalih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua di antara kawula panjenengan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, saged masuk bulan suci Ramadan dengan cara memuliakan bulan suci Ramadan, dengan kawula panjenengan banyak beribadah dalam bulan suci Ramadan, dengan memperbaiki puasa kawula panjenengan, dengan memperbaiki daripada qiyamul lail kawula panjenengan, tarawih kawula panjenengan, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kawula panjenengan. Mugi-mugi tidak dikeluarkan dari bulan suci Ramadan kecuali kawula panjenengan telah diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, lalu kawula panjenengan dijadikan minal aidina wal faizin, dijadikan seperti bayi yang baru lahir dan diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penduduk surganya Allah. Kemudian kawula panjenengan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan yang tidak boleh masuk kecuali adalah orang-orang yang baik puasanya. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua dijadikan daripada golongan-golongan yang baik itu. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sailin ya rabbana ya dzal baha wa dzal sana wa dzal 'ata wa dzal ghina anta mujibus sailin ya Allah. Yassir lana umurana wasrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bisadrika min ya Allah waghfir lana dhunubana wa kulla dhanbin 'indana wamnun bi taubatin lana anta habibut taibin bi jahi sayyidina rasul wal hasanaini wal batul wal murtada bil fakhul wa jahi jibril amin. Thumma salatu wassalam ala nabi khairil anam wa alihi al-ghiril kiram wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum samihuni ala taqsir wa tadwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.